I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Dan hari ini gue akan mereview sebuah barang yang cukup unik menurut gue, karena ini baru pertama kali gue nyoba headset yang modelnya seperti ini. Ini disebutnya Air Conduction Sport Headphone. Jadi yang berbeda adalah di headset seperti ini tuh nggak ada sesuatu yang masuk atau menutupi area telinga kalian, karena ini letaknya berada di luar telinga kalian. Brand yang gue review kali ini adalah dari MU6 atau MU6 ya. Dan tipenya ini ring. Jadi kalau kalian memang berminat dengan barang ini, silahkan cek link di deskripsi di bawah. Untuk harganya menurut gue memang nggak terbilang murah, karena harganya ini dibanderol seharga Rp800.000. Tapi gimana sih dengan kualitasnya, dan kira-kira enak gak sih pakai headset model seperti ini? Jadi langsung aja yuk kita bahas. Ini dia MU6 Ring. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn. Oke, langsung aja kita mulai. Jujur ini pengalaman gue make air conduction seperti ini ya. Jadi gue di sini lebih pengen sharing aja mengenai pengalaman gue gimana sih rasanya make sebuah air conduction untuk kegiatan sehari-hari. Pertama kali gue megang ini, barangnya ternyata ringan dan kecil banget ya. Ini tuh apa ya? Bahannya kayak plastik biasa gini. Di belakangnya ini sebenarnya kita tuh dapat 3 stiker, dan stikernya ini berfungsi karena ini kan letaknya di belakang ya, nantinya dia berfungsi sebagai kayak mata kucing atau cat eye gitu. Jadi kalau kalian berkendara misalkan naik sepeda dan lain sebagainya malam-malam tuh ada penandanya. Jadi intinya kayak kendaraan yang berada di belakang kalian tuh tahu letak kalian ketika kalian lagi pakai headset kayak gini. Terus kita lihat untuk layoutnya, di sini tuh ada satu buah bar panjang yang berfungsi sebagai 3 tombol. Ini kayak tombol plus, min, dan tombol tengahnya ini sebagai tombol power. Kita pencet dan dia ada LED notifikasi yang ada di sini. Untuk tombolnya ini tuh seperti pada umumnya sebuah headphone atau TWS ya. Jadi tombolnya ini meskipun hanya 3, tapi dia mempunyai multifunction. Jadi kayak kalian mau besar kecilin volume, mau next or previous song, mau ngangkat telepon atau menutup panggilan telepon dan lain sebagainya, semuanya bisa diatur melalui ketiga tombol yang ada di samping kanannya sini. Terus yang unik adalah cara pakainya ya, karena MU6 ini kan tipenya air conduction seperti yang gue bilang. Jadi ini letaknya bener-bener di luar telinga kalian. Jadi kelebihannya dari headset atau air conduction seperti ini tuh, kalian serasa nggak make apa-apa. Jadi ini sangat berguna kalau misalkan kalian buat traveling, buat misalkan naik mobil, buat naik sepeda, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi ini tuh bener-bener dibikin seolah-olah kalian tuh nggak memakai sesuatu yang akan mengganggu buat kegiatan kalian. Ada lekukannya di sini yang bisa diatur sesuai dengan kenyamanan kalian ya. Dan lekukannya ini tuh berfungsi sebagai adjustable kepala kalian juga, karena gue nggak melihat headbandnya ini tuh bisa di-adjust besar kecilnya. Jadi semuanya itu bener-bener berpengaruh dari engsel yang ada di sisi kanan sini aja. Jadi kalau kepala kalian besar mungkin akan diset seperti ini, dan kalau kepala kalian kecil dia akan seperti ini buat lebih menjepit ke telinga kalian. Terus selanjutnya di sisi kirinya juga sama ya. Jadi ini left right-nya kalian bisa lihat ada di tulisan di dalam sini. Dan kalau kalian bertanya suaranya dari mana sih Bang? Suaranya tuh dari sini nih. Kalau kalian lihat ada kayak kotak speakernya gitu, dan speakernya itu ada di sisi kiri dan kanan sini. Jadi memang ketika kalian pakai seperti ini, speakernya ini akan mengarah langsung ke telinga kalian. Ini pengalaman yang cukup unik sih yang gue rasakan dari air conduction seperti ini, dan ini tuh lagi ngetren ya. Belakangan tuh banyak banget brand-brand yang ngeluarin model air conduction seperti ini. Untuk spesifikasinya ini sebenarnya seperti TWS atau headphone pada umumnya ya, tapi buat harga 800.000 menurut gue spesifikasinya sebenarnya nggak ada yang
istimewa seperti Bluetooth 5 meskipun dia masih mensupport format SBC dan belum aptX, tapi untuk delaynya kayak gue pakai buat streaming YouTube, nonton film Netflix dan lain sebagainya aman, gak ada masalah yang berarti dan cukup baik buat sebuah SBC Bluetooth 5.0. Citizens of the world, I'm here to change your life. Anything you want, anything you dream of, you can have it. You look like you saw a ghost. Diana, look at you. It's like not one day. Oke, dan ini adalah kualitas dari internal microphone MU6 Ring. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau dari gue sih, kualitas internal microphone-nya menurut gue cukup baik ya. Jadi kualitasnya memang cukup jernih dan suara gue juga bisa terdengar cukup jelas. Tapi sisanya silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitas dari internal microphone MU6 Ring ini. Terus selanjutnya untuk kapasitas baterai, dia dilengkapi dengan kapasitas baterai 200 mAh yang dalam penggunaan gue dia bisa mencapai 7-9 jam tergantung volume yang sedang kalian mainkan. Dan untuk charging portnya dia ada di bawah sini nih, letaknya kecil, ada kayak flapnya gitu. Dan charging portnya masih micro USB, sayangnya belum menggunakan USB Type-C. Selanjutnya nggak ada apa-apa lagi ya. Untuk beratnya ini cuman seberat 35 gram. Jadi menurut gue ini tuh bener-bener seperti bando ya. Bando yang memang dari plastik yang cukup tebel. Ya beratnya kurang lebih seperti inilah. Terus berdasarkan pengalaman sehari-hari gue bener-bener nggak merasakan ada sesuatu yang mengganggu sih, terutama kayak noise-nya dan lain sebagainya, karena ini letaknya di luar telinga kalian. Jadi otomatis untuk pendengaran gue juga nggak sesensitif seperti kayak let's say in-ear atau headphone ya, yang memang kalau kualitas suaranya kurang bagus pasti noise-nya akan sedikit terdengar untuk kayak background-nya gitu. Tapi kalau di sini tuh gue nggak mengalami hal-hal tersebut karena mungkin ini letaknya di luar telinga, jadi untuk apa ya, untuk kayak sensitivitasnya tuh nggak sesensitif seperti headphone atau kayak TWS. Lanjut aja kita mengenai sound quality-nya. Seperti biasa ya, mengenai sound quality itu pure merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi. Jujur karena ini pertama kali gue menggunakan air conduction seperti ini, jadi gue nggak ada perbandingan seperti apa suara yang memang bagus dan proper buat sebuah air conduction seperti ini. Dan kalau gue balik mengacu kepada harga yang ditawarkan, gue nggak tahu ya, 800.000 menurut gue memang bukan sesuatu yang terbilang murah buat sebuah air conduction seperti ini. Ketika pertama kali gue denger, ini menjadi pengalaman yang baru buat gue karena suaranya itu unik. Jadi suaranya kayak kalian dengerin speaker tapi kalian taruh di luar telinga kalian, tapi speaker tersebut tuh mempunyai apa ya, kayak volume yang kecil gitu ya. Jadi memang pengalaman ini tuh berbeda banget sama kayak TWS ataupun headphone. Jadi dari segi suaranya pun akan berbeda 180 derajat. Tapi kalau gua boleh persempit, suara yang paling mirip adalah sebuah suara dari let's say kayak TWS half ear mungkin seperti AirPods gitu. Agak lebih mirip signature-nya sama seperti air conduction seperti ini. Jadi kalau dibandingin sama close headphone atau misalkan in-ear TWS itu jauh banget suaranya, tapi mungkin lebih mirip sama kayak half ear seperti AirPods dan lain sebagainya. Untuk karakter suaranya surprisingly good. Di sini tuh enak, segala sesuatunya aman aja menurut gue. Jadi kayak gue nggak merasakan high frekuensi yang nusuk, mid frekuensi yang mundur atau terkesan gak clear dan lain sebagainya. Semua di sini tuh disajikan dengan sangat nyaman. Gue nggak bisa bilang suaranya tuh high quality banget atau jelek banget, enggak, karena balik lagi ya, gue nggak tahu patokan suara yang bener-bener bagus buat sebuah air conduction atau yang bener-bener buruk buat sebuah air conduction. Tapi yang gue rasakan mungkin kekurangan dari air conduction seperti ini tuh kalian nggak bisa merasakan suara yang besar. Let's say kayak volume yang kalian mainkan bukan outdoor ya, jadi ruangan yang memang sepi aja tuh kalian harus menggunakan volume sekitar 60-70% buat suara yang normal. Dan kalau kalian pakai outdoor
mungkin kalian butuh volume sekitar 90 bahkan 100%. Jadi kalian gak bisa mendengar suara yang kenceng, yang memang bisa gue bilang mungkin kalau kalian suka dengan suara-suara yang lebih kenceng, ya kalian susah dengar dari sebuah air conduction seperti ini. Tapi kalau kalian butuh suara buat background song, suara buat misalkan nemenin kalian dengerin podcast, dengerin lagu-lagu yang santai atau buat olahraga, ini tuh bener-bener sangat membantu karena memang selain ringannya juga ini tuh kalian bener-bener gak merasakan memakai sesuatu ya. Jadi ini kayak effortless banget deh buat dengerin musik pakai air conduction seperti ini. Tapi kalau kalian pure mengincar sound quality yang terbaik ya, gue sih nggak terlalu menyarankan sebuah air conduction seperti ini karena suaranya mungkin nggak sebaik seperti headphone atau TWS ya. Jadi benar-benar berbeda tujuan dan fungsinya. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing mengenai sebuah air conduction seperti ini ya. Ini jadi pengalaman yang unik yang memang baru tahu gue kalau sebuah air conduction tuh ternyata seperti ini kualitas suaranya dan cukup fun buat gue pakai sehari-hari. Itu aja yang bisa gue sharing. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.